Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat kue lebaran lagi. Kali ini aku mau buat kue nastar kinclong anti retak, anti bleber. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini hingga selesai dan jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Masukkan 250 gram margarin, ini aku pakai full margarin. 100 gram gula halus, ini gula pasir yang sudah aku blender. Kemudian ini aku saring supaya tidak ada yang menggumpal. Kemudian mixer adonan sampai gulanya dan margarinnya tercampur dengan rata. Cukup diaduk sampai tercampur dengan rata aja ya teman-teman, gak usah sampai lama-lama. Setelah adonan tercampur dengan rata, kemudian masukkan 2 kuning telur. Kemudian mixer kembali sampai adonannya cukup tercampur dengan rata aja. Selanjutnya masukkan 40 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk. Supaya nastarnya nanti harum, ini aku tambahkan vanili bubuk secukupnya, kira-kira setengah sendok teh aja. Lanjut kemudian ini kita aduk aja menggunakan spatula. Tambahkan 350 gram tepung terigu, ini aku pakai tepung terigunya yang protein rendah. Boleh juga teman-teman ganti dengan tepung terigu yang protein sedang. Kemudian ini kita aduk kembali. Oh ya, ini untuk tepung terigunya aku masukkan secara bertahap ya. Selanjutnya masukkan sisa tepung, kemudian ini kita aduk kembali sampai adonannya benar-benar tercampur dengan rata. Supaya adonannya benar-benar tercampur dengan rata, ini aku lanjut menguleni menggunakan tangan. Ini diuleni cukup dengan santai aja ya, nggak perlu sampai ditekan-tekan. Kalau adonannya udah kalis kayak gini dan ini sudah tercampur dengan rata, kita ambil sedikit adonan kemudian kita tes pulung atau kita bulatkan. Nah, kalau udah bisa dibulatin kayak gini, itu berarti adonannya udah pas. Selanjutnya, supaya adonannya sama besarnya, ini aku pakai sendok takar yang ukuran 5 mili. Kemudian ini kita cetakin kayak gini. Nah, ini adonannya udah siap semuanya, aku cetakin kayak gini. Selanjutnya ini kita sisihin dulu sebentar. Kemudian siapkan loyang, ini loyangnya sudah aku olesi tipis dengan margarin. Lanjut ini kita bentuk aja kue nastarnya. Ambil satu adonan, kemudian ini kita bulatkan. Lanjut ini kita pipihkan bagian tengahnya kayak gini. Kemudian kita isi dengan selai nastar yang udah dibulat-bulatin kayak gini. Kemudian ini kita gulung kembali kayak gini. Lanjut ini kita bulat-bulatkan kembali sampai permukaannya licin. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini adonannya udah selesai aku bulatkan semuanya. Selanjutnya ini siap untuk kita panggang. Untuk oven tangkringnya ini sudah aku panaskan terlebih dahulu.
Lanjut kita panggang aja nastarnya di api yang sedang cenderung ke kecil. Ini dipanggang selama 30 menit yang pertama. Untuk lubang atasnya ini tetap aku buka. Setelah 30 menit dipanggang, ini loyangnya mau aku putar. Yang di atas mau aku letakkan di rak yang bawah, dan rak yang bawah mau aku letakkan di rak yang paling atas. Jadi karena aku memanggangnya ini 2 loyang sekaligus, jadi proses pemanggangannya sedikit agak lama. Kemudian ini lanjut kita panggang sampai nastarnya matang. Nah, ini nastarnya udah matang. Ini aku panggang kira-kira 15 menit ya, atau disesuaikan aja dengan oven kalian di rumah. Langsung aja ini aku keluarkan dari dalam oven. Nah, ini dia nastarnya yang udah matang. Ini kita tunggu dulu sampai dingin, baru kita bisa olesi dengan olesannya. Sambil menunggu ini dingin, kita buat dulu untuk olesannya. Untuk olesannya di sini aku pakai 4 butir kuning telur, 2 sendok makan susu cair, 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya ini aku pakai pewarna kuning telur. Ini aku pakai untuk beberapa tetes aja. Kemudian kita aduk-aduk supaya semua bahan-bahannya tercampur dengan rata. Nah, setelah bahan olesannya sudah tercampur dengan rata, jangan lupa ini kita saring dulu ya, supaya tidak ada telur yang masih menggumpal. Nah, kayak gini. Setelah disaring kayak gini, ini udah bisa kita gunakan. Setelah nastarnya udah dingin, kemudian langsung aja kita olesi dengan olesan kuning telurnya. Setelah olesan yang pertama kering, kemudian ini lanjut aku timpa kembali. Ini olesan yang kedua. Tapi kalau teman-teman mau 1 kali dioles aja juga nggak apa-apa. Nah, ini udah selesai aku olesin semuanya. Lanjut ini kita panggang kembali. Selanjutnya panggang kembali nastar yang sudah diolesi dengan olesan. Ini kita panggang cukup 10 menit aja, tetap dengan api yang cenderung ke kecil. Lubang otaknya tetap aku buka. Nah, ini dia nastarnya yang udah matang. Supaya hasilnya lebih cantik lagi, ini aku letakkan di atas paper cup kayak gini. Tapi sekali lagi disesuaikan aja ya sama seleranya kalian. Untuk hasilnya ini benar-benar kinclong. Nah, ini juga no retak ya. Nah, seperti ini. Walaupun dimasak dengan oven tangkring, tapi hasilnya benar-benar sempurna. Ini matangnya sempurna. Nah, seperti ini. Tuh, cantik banget ya. Untuk dalamnya ini benar-benar renyah. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Nomi Kitchen. Nah, di video kali ini aku mau buat kue lebaran lagi ya. Kali ini aku mau buat kue yang lagi viral di Malaysia, yaitu cookies coklat keju. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatannya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini hingga selesai. Dan jangan lupa subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. 200 gram margarin, ini margarinnya aku pakai yang merek Blue Band ya. Tapi kalau kalian mau pakai merek yang lain juga boleh. Ini aku ganti pakai Blue Band supaya rasanya lebih gurih. Tambahkan 80 gram gula halus. Aduk kedua bahan sampai tercampur rata aja ya. Jangan terlalu lama dalam mengaduknya karena nanti bisa menyebabkan hasil cookiesnya membleber jika kita terlalu lama mengaduknya. Setelah adonan tercampur dengan rata, masukkan 1 butir kuning telur. Lanjut ini kita aduk kembali sampai kuning telurnya tercampur dengan rata.
Selanjutnya masukkan 50 gram keju parut, 250 gram tepung terigu. Ini aku pakai tepung terigunya yang protein sedang, 40 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk. Selanjutnya aduk semua bahan sampai semua bahannya tercampur dengan rata sehingga membentuk sebuah adonan. Kalau semua bahannya sudah tercampur dengan rata kayak gini, lanjut ini aku uleni menggunakan tangan ya, supaya bahan-bahannya benar-benar menyatu. Kalau semua bahannya sudah tercampur merata dan menyatu kayak gini, tandanya ini sudah bisa kita gunakan ya. Kira-kira teksturnya seperti ini, dia enggak lembek juga enggak keras. Supaya nanti hasil cookiesnya sama besarnya, ini aku pakai sendok takar yang ukuran 7,5 mili. Nah, selanjutnya kita ambil sedikit adonan, kemudian kita letakkan di dalam sendok takar kayak gini. Selanjutnya ini cookiesnya kita bulat-bulatkan sampai permukaan cookiesnya itu mulus dan benar-benar bulat. Nah, ini cookiesnya udah selesai aku bulatkan semuanya. Selanjutnya ini siap untuk kita panggang. Seperti biasa, sebelum aku memanggang cookies, ini ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu. Selanjutnya ini loyangnya aku letakkan di rak yang paling bawah. Aku panggang selama 35 menit menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Untuk lubang utangnya yang di atas ini aku buka. Setelah 35 menit dipanggang, ini loyangnya mau aku pindahkan ke rak yang paling atas. Selanjutnya ini aku panggang kembali sampai cookiesnya benar-benar matang. Atau disesuaikan aja sama oven kalian masing-masing di rumah ya, karena setiap oven itu karakternya berbeda-beda. Setelah dipanggang 15 menit di rak yang atas, ini cookiesnya udah mateng. Langsung aja aku keluarkan dari dalam oven. Selanjutnya lelehkan 200 gram coklat batang, kalau cookiesnya udah sedikit dingin atau sudah hangat, lanjut aja kita beri coklat yang sudah dilelehkan. Setelah coklatnya setengah set, lanjut ini aku hias lagi dengan coklat putih. Cara melelehkan coklat putihnya sama ya, seperti kita melelehkan coklat batang. Nah, kalau untuk hiasan yang di atasnya, kalian nggak harus pakai coklat putih kayak gini. Boleh juga menggunakan coklat yang rasa stroberi, atau diganti dengan memberikan hiasan sprinkle. Disesuaikan aja sama seleranya masing-masing ya. Nah, ini dia cookies keju coklatnya yang udah set. Nah, jadi teman-teman kalau mau membuat cookies keju coklatnya ini, mungkin untuk coklatnya agak sedikit lama kalau kita menunggu kering. Boleh kita simpan di dalam kulkas selama 10 menit aja, supaya hasil coklatnya ini benar-benar set ya. Baru bisa kita susun di dalam toples kayak gini. Ini rasanya benar-benar enak, gurih karena ada kejunya, manis.
Ini sangat pas disajikan untuk di hari lebaran. Dijamin anak-anak pasti banyak yang suka. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, di share, dan komen juga di bawah. Selamat mencoba di rumah, semoga berhasil. Terima